Kami pun setuju untuk mencoba metode penyembuhan DSA yang banyak sekali direkomendasikan oleh orang-orang. Selama di rumah sakit, Ivan membantu kami untuk menjaga Babe. Takutnya kalau Mama terus yang jaga, Mama jadi sakit. Karena dokter dan juga suster menolak Babe untuk melakukan metode DSA, akhirnya kami membawa pulang Babe dan kami mencari di seluruh media sosial untuk orang yang bisa menjaga dan merawat Babe selama Babe di rumah. Akhirnya kami menemukan orang-orang yang begitu baik. Kami sudah menganggap mereka seperti saudara kandung kami sendiri. Ada Ube, Rio, Sandi, Bang Jeffrey, Bang Michael, Bang Morgan, Bang Amin, Albert, Bow. Tapi ada satu yang paling aku benci. Dia kabur. Gak nyampe 1 hari, dia udah kabur. Selama dirawat di rumah, Babe kondisinya tidak semakin membaik. Sering sekali tengah malam kami harus memanggil ambulans untuk membawa Babe segera ke rumah sakit. Banyak tetangga kakakku yang bekerja di rumah sakit haji. Mereka begitu baik untuk membantu kami merawat dan menjaga Babe di rumah. Akhirnya kami memutuskan untuk membawa Babe ke rumah sakit haji. Banyak sekali orang-orang juga merekomendasikan berbagai jenis macam obat untuk membantu kesembuhan dari Babe. Ada salah satunya yaitu obat herbal yang berada di Bandung. Abang iparku, kakakku, dan juga mamaku langsung menuju ke Bandung untuk mencoba membeli obat herbal tersebut, di mana katanya banyak sekali pasien-pasien stroke parah sudah bisa sembuh hanya karena meminum obat itu. 1 kali beli, obat itu mencapai belasan juta rupiah. Dan jujur kami semua sudah semakin menipis uangnya pada saat itu. Akhirnya kami mencoba memikirkan ide-ide untuk memperoleh penggalangan dana untuk pengobatan Babe. Salah satunya dengan berjualan di Car Free Day. Maafin kakakku ya. Akhirnya kami memutuskan untuk memberikan jus-jus sehat saja untuk Babe, dan juga ditambah dengan susu khusus saraf dan obat penurun darah tinggi, tekanan darah tinggi. Karena begitu banyak obat-obatan herbal dan juga rekomendasi-rekomendasi yang kami sudah lakukan, dan uang kami juga banyak terkuras habis untuk itu, tetapi kondisi Babe tidak membaik juga. Akhirnya kami memutuskan untuk hanya memberikan obat-obatan dari ciptaan Tuhan saja dan mencegah untuk dibawa melalui ambulans karena ambulans itu begitu mahal. Kami tinggal di luar Jakarta, jadi tidak bisa mendapatkan ambulans secara gratis, dan juga kami juga tidak memberikan lagi obat-obatan herbal tersebut seperti Firma X, Hinotra, dan juga banyak sekali obat-obatan yang lain yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Beberapa lama kemudian, berita duka kami dapatkan dari Namboru kami. Namboru kami mengatakan bahwa Opung Boru di sana sudah beristirahat. Kami begitu syok dan juga takut karena kami khawatir jika berita ini sampai di telinganya Babe, kondisi Babe yang sudah menurun akan semakin menurun secara drastis. Akhirnya mamaku dan juga kakak-kakakku berunding untuk merahasiakan berita duka ini dari Babe. Karena kami takut Babe begitu sayang dengan Opung Boru. Dengan kondisinya yang seperti sekarang, Babe pasti tidak kuat untuk menerima berita duka ini. Kami tidak bisa membayangkan apa jadinya apabila pada saat kondisi Babe yang begitu menurun sekarang, Babe mendengar berita duka bahwa Opung Boru sudah beristirahat. Tetapi pada waktu itu, beberapa lama kemudian, Namboru menjenguk Babe ke rumah. Dengan menangis, Namboru memberitahukan berita duka tersebut kepada Babe. Dan saat itu jugalah Babe menangis. Babe menangis terus-menerus ketika Namboru memberitahukan bahwa Opung Boru sudah tidak ada. Sejak hari itu, kondisi Babe menurun drastis. Babe tidak bisa merespon lagi sama sekali. Sebelumnya Babe masih bisa merespon dengan gelengan kepala ataupun dengan kedipan mata. Walaupun memang tidak bisa
walaupun memang tidak dengan begitu lancar. Tetapi memang setelah diberitahukannya berita duka tersebut, kondisi Babe benar-benar turun drastis. Pada tanggal 6 Maret 2020, Babe tidak mau membuka matanya sama sekali. Bahkan bergerak pun tidak, mengeluarkan suara sedikit pun tidak. Kami memanggil, kami berteriak, kami menggoyangkan badan Babe, tidak ada respon sama sekali. Mamaku panik. Pada saat itu yang menjaga Babe bernama Rio juga panik. Mereka bingung apa yang harus dilakukan untuk supaya membuat Babe merespon kembali seperti sebelumnya. Akhirnya mamaku menghubungi Pak Pendeta dan juga ketua gereja kami, yaitu Bapak F. Siringo-Ringo, untuk membantu mendoakan Babe di rumah. Akhirnya tak beberapa lama kemudian, Pak Pendeta dan juga Bapak F pun sampai di rumah. Mereka membacakan beberapa firman Tuhan dari Alkitab dan melayangkan doa khusus untuk Babe. Dan setelah tanggal itu sampai tanggal 10 Maret 2020, tidak henti-hentinya Babe membuang air besar dan dengan tekstur yang tidak seperti biasa. Aromanya juga tidak seperti biasanya. Pada saat itu Rio yang menjaga Babe begitu kewalahan karena tidak henti-hentinya Babe membuang air besar. Beberapa hari yang lalu juga kami sempat meminta tolong Pak Pendeta Sagala untuk melayangkan doa pelepasan kepada Babe melihat kondisi kritis Babe yang berangsur-angsur semakin menurun. Pada saat itu Mama dan juga Miracle, Ube yang mengasuh Miracle, Rio yang menjaga Babe, Sandi anak dari Ube, tanggal 10 Maret sekitar jam 6 sore, hanya mereka yang ada di rumah. Kami semua masih di kantor. Ketika Miracle menghubungi aku bahwa Opung Doli sudah tidak bisa bernafas secara teratur, aku langsung menghubungi ambulans, tetapi tidak ada satu ambulans pun yang merespon. Dan beberapa saat kemudian aku mendapatkan kembali telepon dari Miracle bahwa Opung Doli sudah tidak bernafas lagi. Pada saat itu aku benar-benar shock. Aku masih berada di dalam mobil omprengan, masih di dalam perjalanan menuju rumah, dan di sana banyak sekali orang di mobil tersebut. Aku ingin teriak, tetapi tidak bisa. Akhirnya aku tahan tangisku sendirian. Sampai akhirnya pada saat aku melanjutkan perjalanan melalui ojek online, saat di motor, ambulans yang aku hubungi menelponku. Dan saat itu aku tidak bisa menahan lagi tangisku. Aku menangis, aku berkata bahwa papaku sudah tidak ada. Sudah tidak ada gunanya lagi ambulans datang ke rumahku. Dan pada saat itu juga aku teriak, dan ojek yang aku tumpangi mungkin mendengar, dan ketika aku menutup teleponku, ojek itu langsung ngebut. Dan sesampainya di rumah, orang pertama yang aku lihat adalah Miracle. Rumah begitu ramai, sudah banyak orang-orang yang hadir di sana. Ambulans juga sudah ada, dan aku benar-benar shock. Aku teriak, aku menangis, dan pada saat itu jugalah aku kehilangan papaku. Aku kehilangan Babe yang aku kasihi. Semua kenangan-kenangan bersama Babe pada saat itu hanya tinggal kenangan. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernafas
Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti. Kerinduan saya dengan tahun baru sekarang, suasana tahun baru belum selesai, jadi saya pun mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semuanya, bapak saya, mama saya, adik-adik, kakak-kakak juga, ibu toku yang datang dari Amerika juga jauh-jauh berkumpul dengan kita sekarang. Adik-adik sekalian juga selamat tahun baru ya, sehat-sehat kalian bersama. Untukmu aku bernyanyi, untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi.